Disayatnya leher saya menggunakan sebuah golok dan beberapa batang daun pisang yang tebal batangnya itu dipotong kan. Unik sih ya ketika belajar hal-hal seperti itu. Beberapa saat sebelumnya kita pergi ke pantai selatan untuk mengambil pusaka. Juga sempat di kuburan sampai jam 5 pagi. Waktu itu saya lupa jumlahnya berapa orang, mungkin sekitar 7 atau 8 orang gitu ya. Sama-sama belajar. Karena saking penasaran, udah coba segala cara. Yang dari awal dibilang kerja keras, nggak sukses-sukses. Terus juga ibadah dibanyakin, dikuatkan doanya sama Tuhan. Teriak kayak udah kencengin banget gitu, nangis sudah sering. Rutin juga ibadah, tapi saya nggak menemukan apa yang saya cari. Saya request untuk hidup saya bisa lebih sukses kayak teman-teman saya yang lain, tapi saya nggak pernah bisa gitu. Akhirnya ya sekitar 7 sampai 8 tahun lalu, ya ibaratnya saya mencoba hal yang cukup radikal ya buat saya. Waktu itu saya dibilang sama satu orang yang cukup masuk dan mengganggu di kepala saya. Dia bilang, kalau Tuhanmu tidak bisa membantu kamu, ya ngapain kamu pakai Tuhan yang itu, dia bilang. Seolah-olah Tuhan itu kayak ya jadi sumber penghasilan gitu. Kalau dia nggak ngasilin buat kita, terus kita bisa tinggalkan buat ganti yang lain. Tapi ya keluguan anak muda yang nggak ngerti apa-apa. Saya cuma pengen ngebahagiain keluarga saya, ngebahagiain diri saya sendiri. Itu kesalahan saya juga. Ya, dan ya itu jalan yang saya pilih. Memang yang saya ambil secara sadar. Ya, itu salah satu hal yang mama saya udah berpesan. Jangan main yang aneh-aneh ya. Gitu. Tapi ya saya langgar juga. Dan apakah saya menyesal? Enggak juga. Minimal saya udah pernah belajar dan saya udah ngerti dan saya udah tahu apa aja yang berlaku di sana. Seperti apa dan dapurnya kayak apa. Ya, termasuk segala kebenaran dan juga segala hal yang tanda kutip seperti kebenaran terlihatnya. Dan dari sana banyak hal yang saya pelajari untuk bisa lebih mawas diri dan bertumbuh di masa seperti sekarang. Dan satu hal yang saya pahami pada akhirnya adalah ternyata memang bukan urusan kekuatan eksternal yang ada di luar sana ya, yang membantu kita, tapi bagaimana kita sendiri mau mengubah diri kita, mau mengubah keadaan kita, mau mengubah hidup kita. Karena kalau bukan dari kita mengubah diri kita sendiri, maka ya semuanya nggak akan berubah. Tapi mengubah seperti apa? Kadang itu menjadi pertanyaan di dalam benak kita. Seperti apa sih berubah yang dimaksud? Sesungguhnya berubah. Karena setiap orang pengen berubah. Mungkin kita sudah berubah, kita sudah lakukan. Tapi berubah seperti apa yang benar-benar mengubahkan? Karena kalau nggak ketemu, kita akan seperti masuk dalam lingkaran setan. Bolak-balik, begitu saja terus-menerus. Dan kita selalu mengikuti banyak guru-guru yang berbeda-beda mungkin selama ini. Selalu mencari seperti yang saya lakukan dulu. Saya pindah-pindah guru sana-sini, saya cobain satu-satu. Dan jadi memperkaya saya sih. Jadi banyak memang keilmuan yang saya pahami. Ya ibarat dari hitam putih, ya semuanya saya gado-gado aja gitu ya waktu dulu. Tapi di masa sekarang saya jadi mengerti banyak hal dan ya itu menjadi bekal saya untuk di masa sekarang. Saya jadi mengerti dan memahami bagaimana semua pola itu bekerja di belakang layar dan bagaimana kita tidak perlu menggunakan kekuatan eksternal yang istilahnya ya yang tidak kita perlukan juga. Sebenarnya kita tinggal hasilkan semuanya dari dalam diri kita sendiri dan tentunya terkoneksi dengan Tuhan kita saja. Ya, dan itu mengubahkan segalanya dan memudahkan segalanya. Dan semenjak itu ya segalanya jadi tidak seperti dulu lagi gitu. Wah, kalau ngomong ginian kayak rasanya heavy gitu ya, kayak berat. Tapi memang balik lagi. Apa sih? Gimana sih? Nggak ada cara yang benar sih sebenarnya. Semua cara
setiap orang berbeda, punya cara yang berbeda-beda. Cara Anda mencipta mungkin berbeda dengan cara saya mencipta. Menemukan caranya itulah yang paling memang jadi puzzle-nya sendiri. Kalau kita nggak punya caranya dan nggak punya orang yang nge-guidance-nya. Saya cukup beruntung ketemu orang-orang hebat yang membantu saya untuk meng-guiding step by step, satu persatu gitu. Dan bisa sampai ditiba di waktu seperti saya sekarang. Tapi kembali lagi semuanya adalah masalah kombinasi dari semua puzzle yang ada di luar sana. Sehingga ketika saya menyatukannya semua, memang terjadi percepatan sekali di banyak orang yang datang bertemu dengan saya, terutama yang private session ataupun yang training gitu ya. Dan sharing mereka itu benar-benar menguatkan banget bahwa apa yang memang format yang kita sama-sama formulasikan itu sangat membantu sekali dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya, suatu saat mungkin kita bisa ketemu kali ya.